Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parekraf semuanya, apa kabar nih? Senang sekali akhirnya ketemu lagi di episode keempat, masih di podcast Ngobrol, membahas permodalan syariah yang dipersembahkan dari Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Senang banget nih hari ini Cynthia Oktaviani kembali menemani seluruh Sobat Parekraf dimanapun Anda berada. Semoga nih Sobat Parekraf selalu sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Nah, di episode keempat masih di podcast Ngobrol membahas permodalan syariah. Kali ini tidak akan kalah seru topik yang diangkat bersama dengan narasumber-narasumber inspiratif. Dan sebagai informasi bahwa podcast ini bukan hanya bisa didengarkan dan disaksikan melalui YouTube channel Kemenparekraf, namun juga bisa disaksikan ataupun didengarkan melalui digital platform lainnya seperti Spotify dan juga Noise. Dan seperti yang sudah Cynthia janjikan bahwa hari ini sudah hadir bersama dengan kita dua orang narasumber inspiratif yang merupakan pakar dalam bidang filantropi Islam, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Arifin Purwakananta, Deputi Basnas RI Bidang Pengumpulan. Assalamualaikum Pak Arifin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini Pak, sharing bersama dengan kita. Siap. Dan tentunya menemani juga Bapak Arifin hari ini juga sudah hadir narasumber kita berikutnya, yaitu Bapak Irfan Nugraha selaku Chief Marketing Officer dari Rumah Zakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga tentunya Pak Irfan ya? Alhamdulillah sehat Mbak Cynthia. Luar biasa. Banyak sekali ilmu bermanfaat yang bisa kita ambil nanti dari kedua narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau-beliau. Namun seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang pelaku usaha ataupun UMKM, salah satu kendala terbesar adalah terkait permodalan. Padahal kunci kesuksesan dalam mengembangkan bisnis ataupun UMKM adalah mendapatkan pembiayaan yang tepat sasaran. Nah, salah satu alternatif ataupun solusi adalah dengan memberikan pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah yang tentunya sesuai sekali dengan peluang pasar industri halal di Indonesia ataupun global. Nah, Sobat Parekraf, ternyata Basnas dan juga Rumah Zakat ini memiliki program pemberdayaan untuk para pelaku usaha loh. Dan salah satunya adalah program pembiayaan syariah. Kira-kira seperti apa skemanya, seperti apa syarat-syaratnya? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama dengan kedua narasumber kita. Karena hari ini temanya sangat menarik, yaitu pemanfaatan zakat dan sedekah untuk modal usaha. Kalau gitu tanpa berlama-lama langsung saja saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita. Pertama mungkin kepada Bapak Arifin terlebih dulu Pak ya. Pak Arifin, ini kan menarik ya kalau kita mengambil tema pemanfaatan zakat dan sedekah untuk modal usaha. Dan ternyata Basnas pun memiliki program pemberdayaan, salah satunya adalah pembiayaan untuk para pelaku usaha. Betul ya Pak ya? Ya. Nah ini kira-kira program pemberdayaan yang sudah berjalan ini apa saja sih Pak? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut dan kira-kira ada yang mengarah kepada sektor parekraf nggak ya Pak? Ya, terima kasih Mas Cynthia. Jadi selain bantuan-bantuan yang diberikan oleh Basnas untuk program sosial, program dakwah advokasi, Basnas itu menyalurkan zakat infak sedekah kepada program-program pemberdayaan. Baik. Disinilah Basnas membantu usaha-usaha kecil atau usaha-usaha mikro, bahkan ultra mikro. Ultra mikro ini kecil banget gitu ya, untuk bisa mendapatkan 3 fasilitas sebenarnya, bukan hanya modal. Pertama adalah modal kerja. Oke. Yang kedua itu pendampingan produksi. Baik. Kalau peternak diajarin ternak, kalau pedagang diajarin dagang, kalau UKM pembuat sesuatu itu diajarkan memasak dan sebagainya. Dan terakhir adalah akses pasar. Jadi mereka-mereka inilah yang mendapatkan bantuan berupa permodalan, pendampingan dan bantuan akses pasar ini dari dana-dana zakat. Sektor apa yang dibantu? Saya kira sektor-sektor yang dikembangkan oleh para mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat itu berupa startup dari usaha-usaha kecil.
Di betul. antaranya itu ada pembatik, ada usaha makanan, bahkan ada usaha bengkel sekarang, ada usaha warung kecil yang mereka ada di masyarakat. Kadang-kadang mereka mulai dari nol, kadang-kadang sudah pernah maju tapi bangkrut. Itu yang kami dorong untuk bisa tumbuh kembali dan mendapatkan performa keuangan keluarga yang lebih baik ketimbang yang sekarang. Tuh. Oke, jadi luar biasa ya. Tadi bukan hanya memberikan pembiayaan ya, Iya, tapi tadi ada tiga hal ya. Yang pertama adalah tadi modal, betul. terus kemudian juga Pendampingan didampingi produksi produksinya dan ya, pendampingan apapun pasar. sektornya ya. Kemudian yang terakhir adalah akses pasar. Betul, Jadi karena bahkan marketingnya pun juga dibantu tuh Pak ya. iya betul, karena banyak sekali usaha kecil itu diberikan modal, tapi nggak diajarin dagang, jadinya hanya barang-barang produksi. Betul. Diajarkan buat telur asin, ya jadi telur asin, bukan jadi dagangan telur asin. Diajarkan masak, ya jadi makanan, bukan jadi bisnis masakan. Makanya mereka Oke. dikenalkan dengan pemasaran, sehingga kita dampingi gimana packaging, gimana motret barang dagangan, kemudian diajarin label halal, diajarin mendaftar ke badan usaha makanan dan sebagainya agar mereka tuh bisa diserap oleh pasar. Saya kira permodalan yang diberikan itu diperkuat dengan pendampingan dan akses pasar itu bisa menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat ketimbang mereka hanya diberi modal lalu dilepas. Waduh, Masya Allah. Jadi memang bukan hanya memberi modal, tapi memang lebih dari itu pendampingan, bimbingan agar nantinya produk-produknya itu betul-betul bisa laku di pasaran ya. Iya. Nah ini menarik sekali nih, kita sudah mendengar sharing dari Basnas. Kalau dari Rumah Zakat, kira-kira program-program pemberdayaan ataupun pembiayaan itu seperti apa sih Pak? Ada yang menyasar sektor parekraf tidak? Ya, sebelumnya terima kasih nih Mbak Cynthia, Sobat Parekraf telah mengundang kami, Basnas dan Rumah Zakat untuk hadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali ya. Nah, tentu Rumah Zakat saat ini usianya 23 tahun dan akan memasuki usia 24 tahun. Dalam aktivitas pendistribusian dana zakat infak sedekah ini, kita mengalami fase-fase transformasi ya. Transformasi program mulai dari fokus kami kepada program charity ya, yang mana langsung ya kita dana zakat infak sedekah langsung kita berikan kepada yang membutuhkan, sifatnya untuk memenuhi kebutuhan mendasar ya, dia butuh makan gitu kan, dia butuh misalnya layanan untuk keperluan pendidikan dan lain-lainnya. Nah, ini kita mulai mengembangkan setelah itu ya, yaitu adalah meluaskan ya, yaitu kepada program pemberdayaan berkelanjutan. Nah, di sini sudah mulai bagaimana kita fokuskan kepada titik-titik wilayah binaan ya. Di sini tidak hanya aspek tadi program yang sifatnya charity, tetapi sudah mulai ada aspek pembinaan, pemberdayaan. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk kepada meluaskan ke stage ketiga, yaitu adalah social enterprise. Maka di sini adalah kita dorong unit-unit layanan rumah zakat ya, yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat itu bisa mandiri. Nah, mandiri ini di mana dia bisa dia programnya itu ya secara operasional mandiri, tidak disubsidi terus lagi dari dana zakat infak sedekah ya. Dia mandiri dan bahkan dia juga bisa membantu bahkan ya untuk menghadirkan program-program sosial lainnya di sekitar itu. Nah, untuk program pemberdayaan berkelanjutan maka kita mulai dengan ada istilahnya, programnya itu adalah desa berdaya. Desa berdaya. Nah, di sini memang kita ada satu orang fasilitator pemberdaya yang kita tugaskan ya. Dia tinggal di desa-desa ya. Bahkan kalau dia masih bujangan ya, kita carikan jodoh di sana biar betah gitu. Wah, kan. Sekalian ya. Ya. Biar dapat rumah di surga. Betul, nanti. Ya. Makanya ada relawan kita itu, fasilitator pemberdaya itu diberikan rumah oleh warga biar nggak kemana-mana gitu kan. Nah, ini kan luar biasa. Nah, disinilah maka si fasilitator pemberdaya itu tadi melakukan pembinaan. Jadi setiap malam dia keliling tuh ke RT-RT ya. Nah, setelah itu ketika dalam pembinaan itu ada masyarakat penerima manfaat yang mau atau tertarik dan berubah ya, siap untuk diberdayakan. Nah, baru kita mulailah intervensi dengan program pemberdayaan ya, seperti tadi ya, kita berikan skill kemampuan berwirausaha,
lalu kita berikan permodalan, kita lakukan pendampingan ya, lalu kita berikan akses pasar. Nah ternyata di dalam perkembangannya ini alhamdulillah bagus ya, ada perubahan dari sikap mental dan juga sisi penghasilan. Namun ternyata ketika si penerima manfaat itu sendiri ya, tidak berkelompok, daya tahannya juga nggak kuat ketika dia harus berkelompok. Namanya kita dorong untuk si penerima manfaat itu berkelompok ya. Nah akhirnya membuatlah semacam badan usaha milik masyarakat. Wah, Nah, badan usaha milik masyarakat. Jadi ada sekitar sekarang 256 badan usaha milik masyarakat dari sekitar 1.700-an desa berdaya. Belum semua memang. Nah, usahanya macam-macam ya. Tadi yang ada memang kan bergeraknya ada yang sifatnya tadi jelas ya ultra mikro ya, ada yang usahanya yang sifatnya produksi ya, baik itu makanan ataupun juga misalnya pakaian ya, kreativitasnya lainnya, ataupun juga jasa ya. Misalnya contoh di daerah Jawa Tengah ada anak-anak muda Bumas namanya IAA Project ya. Dia menjuarai film kreativitas ya, film-film sinematografi di sana itu kan. Ini luar biasa ya. Jadi ini salah satu bukti bagaimana zakat infak sodakoh ini berperan dalam hal pengembangan industri parekraf di Indonesia. Terakhir mungkin kita dorong juga ya beberapa desa berdaya itu karena punya potensi keunggulan wisata ya, yang mana kan wisata di sana sumber daya alamnya bagus ya, pemudanya kreatif ya, tokoh juga mendukung, lalu kita dorong untuk membuat desa wisata. Makanya tahun lalu ya 2000 yang terbaru tuh yang ada anugerah desa wisata dari Kemenparekraf, salah satu desa kita masuk menjadi 5 besar desa wisata. Itu tepatnya di Sukabumi ya, Desa Cisande. Nah, tentu ini sesuatu yang menarik, makanya kita perlu berikan kita dukung terus aktivitas pemberdayaan di desa ini, dan tentu Rumah Zakat ya, Basnas dan lembaga-lembaga yang lainnya insya Allah nampaknya juga akan terus mendukung karena bagian dari upaya kita untuk memajukan Indonesia gitu Mbak Cynthia. Masya Allah, jadi memang programnya luar biasa ya. Tadi ada desa berdaya, bahkan ada fasilitatornya ya, yang betul-betul memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha di desa supaya mereka bisa berkembang ya. Mereka tidak clueless, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan semoga semakin banyak program-program seperti ini untuk bisa menyasar sektor parekraf. Nah, kemudian kita sudah dengar nih ada banyak sekali program-program yang menarik. Tapi kalau terkait skema pembiayaan atau pemberdayaannya, itu skema masing-masing programnya seperti apa sih Pak? Dan apakah ada sektor-sektor tertentu yang disasar? Mungkin bisa disampaikan sektor apa saja. Silakan dari Pak Arifin. Ya, di Basnas itu ada 2 model yang kami kembangkan. Pertama, kami beri nama pemberdayaan. Jadi satu komunitas, satu desa. Kalau Rumah Zakat ada desa berdaya, di kami namanya Zakat Community Development ZCD. Untuk bisa menjelaskan bahwa dana zakat bisa memberdayakan sebuah desa, sebuah komunitas. Jadi kami memberdayakan dengan pendampingan dan modal serta akses pasar, tetapi juga ada model pembiayaan. Jadi Basnas itu membangun Basnas Microfinance Desa di desa-desa itu. Ini untuk memberikan alternatif bagi mereka yang membutuhkan permodalan, juga konsumsi. Karena kami melihat betapa beratnya masyarakat itu didera oleh rentenir yang mungkin minjamnya gampang, tapi kemudian mereka jadi dikejar-kejar sampai kita mendengar orang sampai kesulitan sekali karena dikejar-kejar, hutangnya itu kan yang berlipat-lipat. Sehingga kami membuka program pembiayaan ini. Pembiayaan ini dari dana zakat. Dan MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa zakat itu boleh untuk dana bergulir. Sehingga kami membangun BMD ini, dan tahun ini kami akan besarkan dengan brand baru namanya Bank Zakat, untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan itu. Saya kira syaratnya sangat mudah, mereka tentu saja berkekurangan, kemudian kami boleh mensurvei mereka, dan mereka mengisi formulir untuk pengajuan, dan kemudian menjadi anggota dari program kita itu.
Jadi seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Jadi memang bahkan serius sekali ya kalau kita lihat Basnas melihat ini sebagai suatu hal yang serius, bahkan ke depannya akan ada bank zakat juga seperti itu saya ya kira Pak ya. kan zakat se-Indonesia ini tahun ini 14 triliun. Kalau kita bisa 14 dorong triliun. rumah zakat dan lain-lainnya itu sama dengan Basnas, 30%-nya untuk biaya permodalan usaha kecil, saya kira itu akan membantu UKM-UKM, membantu Muara Mustahik untuk bisa berdaya dengan dana zakat. Selain dana perbankan, dana usaha lainnya yang kalau dia di level tertentu dia boleh mengakses perbankan syariah. Tetapi di level bawah ketika mereka untuk ke bank aja takut, maka Betul. dia lebih tepat dibantu dari dana social finance seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang betul-betul kita tepat sasaran ya Pak ya, ketika memang mungkin para pelaku usaha bingung, mereka ke bank pun tidak bisa memenuhi syarat administrasi, ini menjadi sebuah angin segar dan solusi untuk mereka. Kalau sektornya sendiri Pak, ada sektor-sektor khusus yang ditargetkan kah? Atau memang ada sektor yang mengarah kepada parekraf? Ya, jadi menarik, sebenarnya kami mendekati ke sektor usaha yang diminati oleh pelaku. Tetapi karena ada paradigma desa wisata, kami juga kemudian menyasar program-program yang terkait dengan parekraf. Misalnya kami mendorong Desa Cibulu di Bogor untuk menjadi desa wisata batik, di mana bukan saja mereka dimodali untuk membatik, kita ajari untuk menjual, tapi desa itu sendiri ternyata banyak dikunjungi sama KKN. Ini bukan KKN penari ya, sama Beda ya. KKN untuk melihat ternyata ada UKM-UKM bisa maju dari dana zakat. Kemudian di Tuban, Batik Tuban itu juga menjadi pusat kehadirannya orang-orang untuk beli, belanja dan melihat pemberdayaan di sana. Kemudian usaha-usaha digital. Jadi kami karena kami mendukung pemasaran, kami akhirnya juga menghidupi kelompok-kelompok pecinta fotografi, desain dan sebagainya untuk bisa membantu UKM-UKM. Jadi ada kursus-kursus yang dibangun untuk bisa membantu UKM bisa jualan dengan baik, menampilkan produknya dengan gambar yang baik. Itu akhirnya juga mengikut menumbuhkan industri desain dan sebagainya. Dan itu sekarang juga tumbuh bukan saja di kota-kota besar, juga ada di kota-kota kecil dan daerah-daerah gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kita sudah melihat bahwa tadi syaratnya tidak sulit kok ya Pak ya, gitu. Ya, selama memang zakat karena zakat, jadi memang hanya disyaratkan untuk asnaf, yaitu fakir miskin. Betul. Sehingga kami tidak memberatkan dari sisi yang lain-lainnya seperti agunan. Kalau di bank itu harus seperti itu. Betul. Jadi kami hanya ingin menyalurkan zakat tetapi dimodifikasi dengan pemberdayaan dan permodalan sehingga mereka bisa mendapatkan dana untuk bisa mereka berkembang. Betul sekali. Bukan memberikan ikan tapi memberikan kail supaya bisa mencari ikan lebih banyak ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau dari rumah zakat Pak, kira-kira sektor apa saja sih yang disasar dan skema pembiayaan atau pemberdayaannya seperti apa? Ya, jadi ini kita mengoptimalkan dana zakat infak sedekah ya. Dan memang sekarang berkembang ya blended finance sosial kan. Nah, yang menarik tentu yang perlu dicermati di sini adalah bahwa karena ini dari dana zakat ya, maka yang perlu diperhatikan tadi ya, penerima manfaatnya ini adalah masuk kategori asnaf ya, asnaf mustahik. Nah, tentu di Indonesia atau di sekitar kita juga banyak ya masuk kategori asnaf mustahik ini. Nah, disinilah maka kami mencoba untuk melakukan pemilihan penerima manfaat ya. Apa yang kita coba ingin timbang-timbang dalam memilih penerima manfaat ini adalah tentu kembali kepada tujuannya ya, bahwa dana zakat ini harapannya kan tadi dia bisa berubah ya, yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Bahkan yang tadinya dia berdaya sendiri bisa menginspirasi ataupun memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari sinilah maka sebelum kita melakukan tadi pembiayaan, penting dalam hal lembaga itu melakukan pembinaan mental, karakter ya, sehingga dia mempunyai kesiapan untuk
didampingi dan tentunya juga berdaya dan akhirnya juga bisa menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau menggunakan dana zakat infak sedekah ya, kita rumah zakat tadi ada BUMAS ya, Badan Usaha Milik Masyarakat. Nah, BUMAS itu ada microfinance yang bergeraknya ya. Jadi kita menyalurkan zakat infak sedekah melalui BUMAS itu. Nah, disitulah akhirnya terjadi pergurilan kepada permodalan kepada penerima manfaat ya. Jadi dana zakat tadi ya, setelah misalnya kan akadnya kalau dari BUMAS itu gitu ya, bergulir lah seperti itu ya. Nah itu penyetorannya nggak ke rumah zakat tapi langsung ke BUMAS. Nah ketika berkembang misalnya ingin meningkatkan skala usahanya, nah kita mulai mengoptimalkan instrumen wakaf. Ya, nah jadi kombinasi ya, blended antara zakat infak sedekah ya yang sifatnya udah hibah. Nah, yang wakaf ini kita lebih seriusin ya. Nah, karena kan wakaf pokoknya nggak boleh hilang ya. Nah, di sini kita mekan kepada para penerima manfaat yang siap untuk meningkatkan skala usahanya. Nah, kita berikan dengan instrumen wakaf ini. Nah, lalu bagaimana ya kita bahwa salah satu sektor yang menarik yang perlu didorong itu adalah memang ekonomi kreatif ya. Betul. Terus juga pariwisata. Nah, rumah zakat tadi kan dengan skema desa berdaya itu ya kita hadir kita juga memang mendorong ya desa berdaya ini diinlinekan dengan wisata-wisata unggulan Indonesia saat ini ya. Misalnya kan di Mandalika kita punya desa berdaya di sana ya. Terus juga di Danau Toba ya kita mendirikan di sana ya di beberapa tempat. Nah ini juga bagian upaya kita untuk mendorong sektor ya wisata yang menjadi unggulan Indonesia. Nah kita untuk desa wisata ini makanya kita mulai kembangkan ya tadi selain mengoptimalkan potensinya, kita juga bagaimana pemberdayaan yang melibatkan masyarakat ya. Maka di situ selain wisatanya kan pasti di desa wisata juga ada memerlukan semacam ya untuk tinggal ya kalau dia jauh kan nginap di sana kan gitu. Betul. Nah, rumah-rumah warga itu kita kita rapihkan lah ya, kita bantu ya kan gitu sehingga juga bisa singgah, ajak keluarga yang bisa singgah di sana. Perlu makan kan, jadi misalnya makan kita kelompok ya ibu-ibu ya untuk dia mengkulinernya ya. Jadi kalau udah wisata kan biasa kan lapar, ya makan di sana gitu kan, makan angkringan dan lain-lainnya. Nah alhamdulillah itu tentu secara ekonomi dari warga di desa terus meningkat penghasilannya. Nah selain itu memang kita juga dorong ya tadi yang sifatnya bisa dijual untuk tidak hanya buat masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat di luar negeri ya, diekspor. Nah itu juga kita sudah dorong di beberapa tempat itu ya. Bahkan juga beberapa desa memang kita sudah, alhamdulillah sekarang udah mulai ya wisatawan luar negeri bisa masuk lagi, kita dorong promosikan. Jadi salah satu ada pemuda-pemuda desa kita latih ya untuk menguasai sosial media, website ya. Dan itu membantu untuk melakukan promosi ya desa wisata binaan rumah zakat ini. Nah alhamdulillah ada beberapa yang kita punya desa misalnya contoh di Pangalengan ya, ada yang di sana ternyata alhamdulillah ya wisatawan dari luar negeri juga hadir ke sana, nginep di sana ya, melakukan aktivitas wisata ya di tempat tersebut. Nah alhamdulillah semuanya tentu zakat infak sedekah ini ya tadi kita ingin dorong bagaimana membantu peningkatan penghasilan, yang utama adalah bagaimana juga merubah karakter warga di sekitar di desa tersebut gitu Mbak ya. Jadi memang pemberdayaannya menyeluruh ya, betul-betul ya. menyeluruh gitu, bukan hanya bicara tentang memberikan bantuan pembiayaan, bukan hanya itu saja, tapi memberikan value lainnya ya, dari human resource-nya juga dibantu dikembangkan, bagaimana mereka bisa betul-betul bangkit, betul-betul tumbuh sehingga kedepannya bisa mandiri, berdaya sendiri, bahkan tadi juga menjadi socialpreneur ya, bisa membantu menginspirasi
masyarakat sekitarnya. Luar biasa sekali. Nah, kalau bicara tentang penggunaan dari pembiayaan atau modal yang diberikan, itu ada aturannya tidak, Pak? Misalnya pembiayaannya hanya bisa untuk hal-hal tertentu atau tidak boleh untuk hal-hal tertentu. Kira-kira aturannya seperti Nah, apa? ini Mungkin menarik nih. Pak Arifin. Apa bedanya kita dengan pembiayaan komersial? Kalau komersial kan mereka fokus pada membesarkan industri komersialnya. Ya. Kalau di zakat ini kami fokus untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan. Ya, Jadi itu betul. bedanya. Sehingga kalau ditanya bagaimana mengaturnya, kami tuh justru punya dua skema pembiayaan dalam satu akad kepada mereka itu. Yang satu adalah bantuan sosial seperti gini. Kalau sebuah keluarga mau dagang makanan gitu ya, mereka itu mendapat bantuan permodalan untuk menjual makanannya, tapi juga mendapat bantuan sosial untuk kebutuhan keluarganya. Untuk Iya. apa? Untuk bantuan pemberdayanya tidak dipakai untuk ngontrak rumah, bayar sekolah anak dan segala macam. Jadi ada bantuan yang sifatnya sosial yang memang itu tidak perlu dikembalikan. Ada bantuan bergulir untuk ekonomi yang harus dikembalikan untuk diputar lagi oleh Badan Microfinance. Oke. Ini saya kira akan sangat membantu bagi keluarga-keluarga mustahik ya, keluarga-keluarga asnaf yang tidak mampu untuk mau bangkit dari keterpurukannya itu. Jadi itu dua model yang dikembangkan oleh Basnas di microfinance. Oke, baik. Jadi memang aturannya tergantung dari program apa yang diberikan kepada masyarakat yang Kebutuhannya. menerima. Betul, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau dari rumah zakat sendiri, kira-kira apakah ada aturan atau hal-hal yang tidak boleh atau harus dilakukan oleh penerima pembiayaan tersebut? Ya, rumah zakat tentu mempunyai beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan dana zakat infak sedekah ya. Yang pertama jelas kesesuaian syariah. Betul. Nah, makanya tadi kriteria mustahik itu menjadi dasar bagi kami untuk memilih penerima manfaat ya. Yang keduanya adalah tentu kita juga memperhatikan usaha nanti. Ya, harapannya karena tadi ya kesesuaian syariah ya, usaha-usaha yang memang jelas ya kesesuaian dengan syariahnya begitu kan. Nah, selanjutnya juga adalah bagaimana usaha-usaha ini juga tidak bertentangan dengan aturan-aturan ya, undang-undang dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi rumah zakat ya, dan tentu juga Basnas juga seringkali menyampaikan seperti ini. Nah, bagi kami ya itulah yang kita menjadi konsen ya, perhatian. Nah, tadi memang skemanya ya ada yang skemanya kita mulai karena charity ya, mendasar dulu. Nah, kalau sudah selesai kan itu kita sambil diberikan aspek pembinaan ya. Nah, barulah dia sudah berubah karakternya, kita berikan permodalan ataupun juga pendampingan usaha ya, atau program-program yang sifatnya pemberdayaan gitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang bertahap ya kita melihat proses yang luar biasa. Bukan, ini bisa dibilang kita proses ya, bukan hanya diberikan satu kali kemudian sudah selesai gitu. Tapi memang proses panjang untuk bisa merubah perilaku, pikiran, pola kerja supaya nanti ke depannya betul-betul bisa berdaya. Betul. Ya. Dari yang awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Ya, jadi gini, ini menarik mungkin ya. Kami itu tiap tahun ya, karena kan Basnas ini juga menjadi regulator, mengkoordinasikan kan ya lembaga-lembaga ya, dan kami setiap tahun kan harus mengirimkan laporan ya pendistribusian dari dana zakat. Ya, maka dikeluarkanlah ya ada istilahnya indeks zakat nasional ataupun juga hasil nilai dari kaji dampak dari efektivitas dana zakat yang didistribusikan. Nah, ini juga menjadi semangat bagi teman-teman tim program dan pendamping di lapangan ya, agar setiap dana zakat ini bisa efektif membantu para mustahik ya, sehingga disitulah nilai indeksnya tinggi kan. Nah, tinggi ini dilihat dari dua apa tadi ya, perubahan mentalnya dan juga dari dia perubahan dari sisi penghasilannya. Nah, ini bagus sekali ya bagi kami juga
semakin bersemangat ya untuk mengoptimalkan zakat yang efektif penyalurannya dan tepat sasaran gitu Mbak ya. Masya Allah, jadi memang terasa sekali ya, baik itu dari perilaku, mental, kemudian juga kita lihat penghasilannya alhamdulillah bertambah gitu. Iya. Jadi bagi orang-orang yang menitipkan zakat pun juga merasa lebih luar biasa ya perasaannya, karena bukan hanya membantu sekali membantu, tapi kalau kita bilang itu seperti amal jariah yang terus berputar, memberikan dampak yang sangat positif bagi mereka. Nah, tadi sempat disinggung terkait laporan. Ini pertanyaan saya berikutnya juga masih terkait laporan nih. Kira-kira kalau kita bicara tentang monitoring, reporting terkait penggunaan dana ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, ini khususnya yang disalurkan untuk pembiayaan modal usaha itu seperti apa Pak? Ya, jadi kami memonitoring penerima zakat yang dipakai untuk usaha itu harian. Jadi Harian? pendamping kami kan ada di desa, Iya. ada di sekitar mereka. Bahkan ketika mereka mengembalikan dana bergulir itu, pengembaliannya ada yang harian, ada yang mingguan. Oke. Dengan demikian intensitas Basnas, relawan-relawan Basnas itu ketika bertemu dengan mereka itu sangat sering bertemu, dan itu memang kunci dari kesuksesan pembiayaan bergulir, Oke. khususnya dari dana zakat infak sedekah ini. Dengan demikian maka apa istilahnya ya, dana macetnya itu non performance finance-nya itu menjadi sangat rendah. Karena apa? Karena kami dampingi dan kami juga berharap mereka itu sukses. Sangat berbeda dengan industri keuangan yang lain, karena fokusnya kepada dananya sudah sampai atau belum ke kami. Sedang mereka kesulitan, bukan urusannya lembaga keuangan. Saya kira ini yang membedakan antara kekuatannya microfinance atau pembiayaan, pemberdayaan yang didorong oleh zakat, infak, sedekah dibanding dari dana yang lain. Dan tadi Pak Irfan sudah menyampaikan kita sudah blending tidak saja hanya zakat dan wakaf, kami juga kembangkan zakat dengan permodalan lainnya, syariah. Untuk apa? Untuk mempercepat sebuah industri kecil, kelompok keluarga UKM itu untuk bisa meningkat dari kondisi mikro, ultra mikro menjadi usaha kecil dan sebagainya. Saya kira itu dampaknya luar biasa. Sebagai contoh ya, desa wisata Tondok Lemo itu kami kembangkan, itu di Sulawesi Selatan ya. Kami kembangkan usaha kopi, basisnya kopi, tapi daerah itu sangat indah, akhirnya menjadi desa wisata. Pak Menteri pernah ke sana dan mencoba kopi dengan logo Basnas, karena mereka menampilkan itu untuk menguatkan pasar mereka. Dan saya kira dengan modal, kemudian berkelompok, kemudian dikoneksi dengan dana lain, itu menjadi kunci dari keberhasilan mereka. Luar biasa. Jadi memang betul-betul didampingi, bahkan tadi harian ya Pak ya monitoringnya ya, luar biasa. Karena saya yakin ya banyak masyarakat yang betul-betul bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak menunggu sampai macet, tidak menunggu sampai mereka kesulitan sekali gitu. Kita lihat review setiap hari seperti apa progresnya. Nah, tapi mungkin di sini Sobat Parekraf ada yang bertanya-tanya, kira-kira apa sih perbedaan antara Basnas dan juga Rumah Zakat ya? Karena kan di sini kebetulan kita berdiskusi dengan Basnas dan Rumah Zakat terkait program pembiayaan ataupun pemberdayaan ke pelaku usaha. Mungkin Pak Irfan bisa bantu diterangkan lebih lanjut, Pak. Ya, jadi Indonesia itu punya potensi yang luar biasa, yaitu adalah potensi dana zakat, infak, dan sedekah. Dan sekarang Indonesia dianugerahi ya sebagai negara paling dermawan sedunia. Masya Allah. Ya, jadi yang dinilai itu apa? Satu, kebiasaan masyarakat dalam berdonasi. Yang keduanya adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu tidak hanya dari sisi donasi ya, dia membantu itu, tetapi melalui tenaganya, meluangkan waktunya. Makanya kalau ada musibah atau bencana ya, bagaimana relawan-relawan hadir gitu kan, mereka datang sendiri ya, gitu kan, ikut serta membantu. Atau banyak sekali kan masyarakat Indonesia itu dia dengan sukarela datang ke pelosok untuk ngajar dan lain-lain. Itu yang luar biasa. Nah dari situ tentu makanya gini,
Rumah Zakat, Basnas ya hadir ya, dan lembaga-lembaga hadir itu menjadi salah satu barangkali daya ungkit ya tumbuhnya kedermawanan masyarakat Indonesia, begitu kan. Jadi yang dilihat adalah jangan kalau saya lihat konsennya itu apa perbedaannya gitu kan. Bagi kami itu sama juga nggak apa-apa. Tapi potensi Indonesia kan luas sekali. Betul. Ya. Kita Indonesia berapa provinsi gitu kan. Ya. Udah gitu segmentasinya juga luas gitu betul, kan. Betul, ada yang suka Basna, ada yang suka Rumah Zakat, ada yang suka Luman. Ini luar biasa. Jadi kami justru akhirnya sering di dalam filantropi Islam ini ya sering berbagi ya ilmu, sharing apa yang kami kuasai dan sudah berhasil kita sharingkan. Begitu kan disitulah. Nah akhirnya semua mempunyai performance kinerja dalam pendistribusian program yang meningkat, begitu kan, meningkat. Nah kalau ditanya kami memang Rumah Zakat ya ada 3 positioning yang kita jalankan. Satu sebagai lembaga pengelola Jiswaf ya, yang jelas kami harus melaporkan ya ke Basnas juga ya setiap 6 bulan sekali gitu kan. Yang kedua kami pun menjadi lembaga pemberdaya. Nah di sini memang Rumah Zakat tidak hanya mengoptimalkan sumber dana zakat infak sedekah, tetapi juga kita bermitra dengan beberapa perusahaan ya, korporasi ya ataupun juga stakeholder yang lainnya untuk melakukan pemberdayaan berkelanjutan kepada masyarakat. Nah, yang ketiganya adalah kami pun positioningnya sebagai lembaga kemanusiaan ya. Jadi kami terlibat dalam respon-respon kemanusiaan. Makanya bahkan pemberdayaan dan kemanusiaan kita combine. Ada di daerah Pacitan itu kita punya namanya Desa Tangguh. Satu, tangguh kepada bencana ya, kita melatih masyarakat desa ya, karena itu pesisir pantai di selatan kan rawan bencana ya, zona merah. Kita bikin penanam mangrove ya segala macam kan gitu kan, sebagai antisipasi tangguh bencana. Dan kita latih dia tadi tangguh secara ekonomi, punya penghasilan. Jadi kalau Mbak main ke sana ya gitu kan, sambil bisa bersepeda, nanti sepedanya simpan ya, nanti masuk ya, ada biaya karena dikelola Bumas ya. Misalnya 100.000 ya, udah jalan-jalan itu kita berikan tanaman mangrove ya, lalu nanti ke pesisir pantai ya, nanam di sana. Di sana nanti ada ibu-ibu di sana juga yang mengambil, kan banyak sekali nih ya, yang pantai itu kan kotor misalnya. Nah, limbah-limbah itu sama ibu diambilkan, lalu dikemas ya agar mempunyai nilai ekonomis, bisa ikut di sana juga. Nah itu salah satu juga kombinasi antara positioning Rumah Zakat sebagai kemanusiaan dan pemberdayaan begitu kan. Nah itu barangkali yang luar biasa ya, dan kami bersyukur memang disupport oleh para relawan yang luar biasa ya. Ada di Bogor, Sukabumi yang kemarin desa wisatanya, desa berdayanya dikunjungi oleh Pak Menteri ya, itu Kang Maman ya. Ini juga tugas bagian relawan kita yang berjuang di lapangan, dan tentunya juga didukung yang lainnya gitu Mbak. Iya, jadi memang kalau kita lihat ya, Basnas Rumah Zakat kita harus melihat sebagai sinergi yang luar biasa ya, yang punya tujuan yang sama, sangat mulia. Bagaimana bisa menyalurkan dana-dana zakat yang sudah ada, baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf, itu menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat ya, bukan hanya memberikan tapi memberdayakan. Luar dan biasa. Kami sering bertemu dalam berbagai event, bertemu, pelaksananya bertemu, dan teman-teman relawan juga bertemu, dan kita selalu bekerja sama. Udah seperti keluarga ya Pak ya jadinya ya. Jadi kan Basnas ini lembaga pemerintahan non struktural mengelola zakat, sama dengan Rumah Zakat yang mengelola zakat. Kadang-kadang para donaturnya pun donaturnya Rumah Zakat juga donaturnya Basnas dan sebagainya. Jadi kita saling support. Iya, luar biasa. Nah ini senang sekali mendengarnya ya, banyak sekali pihak-pihak yang terus peduli terhadap pelaku UMKM, khususnya di sini memberikan microfinancing, memberikan pemberdayaan untuk masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan. Kalau terkait rencana skema penyaluran Ziswaf ke depannya nih Pak, kira-kira seperti apa kalau dari Basnas sendiri untuk bisa mendukung perekonomian nasional? Nah ini menarik, saya bocorkan sebuah gagasan Basnas. Jadi Basnas Microfinance Desa yang sudah digagas sejak 2017 itu sangat berkembang. Kami sekarang punya 18 bank-bank kecil itu
yang namanya Basnas Microfinance itu akan kami kembangkan menjadi bank zakat. Oke. Mengapa? Karena kebetulan sudah ada fatwa MUI bahwa zakat boleh untuk qardul hasan dan pembiayaan. Maka untuk branding dan memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses, kami tidak pakai nama Basnas Microfinance karena buat masyarakat terlalu susah mengucapkannya dan mencarinya. Jadi kami pakai nama Bank Zakat. Ini mengikuti yang sudah ada, yaitu Bank Wakaf Mikro dan Bank Sedekah. Kami ingin melos Bank Zakat ini agar masyarakat mudah mendapatkan permodalan dan nanti bisa berkembang, bisa lebih maju membantu perekonomian Indonesia. Karena jangan lupa kita bisa tahan terhadap krisis ini karena orang-orang kecil itu, karena ekonomi-ekonomi yang real yang ada di masyarakat. Dan kalau itu bisa dibantu, maka tentu saja akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak tentunya ya untuk Pak Arifin dan juga Basnas yang sudah terus-menerus mensupport ya. Kalau kita bilang di sini juga mendukung perekonomian nasional dan kita harapkan semoga dilancarkan untuk hadirnya Bank Zakat ke depannya. Semoga bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dari penerima zakat menjadi pembayar zakat nantinya. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin terakhir nih saya ingin dengar dari Pak Irfan. Ya. Pak Irfan boleh mungkin dibocorkan sedikit saja Pak, kira-kira kalau ada mungkin program atau kegiatan ke depannya yang sudah disiapkan oleh Rumah Zakat nih untuk mendukung para halalpreneur yang ada di Indonesia. Ya, jadi pertama ke depan Rumah Zakat selalu juga konsen ya menginlinekan dengan isu saat ini ya, baik itu di global maupun juga yang menjadi konsen oleh pemerintah. Misalnya sekarang di global ya, apalagi Indonesia sebagai presidensi G20 ya, makanya kita masuk terhadap isu-isu perubahan iklim ya, kita juga terlibat di sana mengoptimalkan dana zakat ya. Tadi kan contoh program-programnya. Yang selanjutnya juga adalah kan isu terkait dengan bangkit dari pandemi ya, UMKM begitu. Nah, kami pun jelas ya akan terus meluaskan desa berdaya dan BUMAS-nya sebagai upaya untuk kita menguatkan UMKM ini ya. Dan selanjutnya juga terkait dengan isu-isu yang memang didorong oleh pemerintah. Nah, ekonomi kreatif, pariwisata menjadi salah satu yang memang kita dorong dan desa-desa berdaya kita mempunyai potensi yang ke arah sana. Nah, tentu tadi kami ingin menambah jumlah yang tentu saja ya BUMAS yang tadi microfinance yang tadi ada sekitar 250-an yang sudah ada, kita akan terus kembangkan ya, bahkan juga bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya. Itu barangkali dari Rumah Zakat gitu Mbak. Luar biasa. Jadi tentunya akan diperbanyak lagi ya. Kita lihat program-programnya dan kolaborasi dengan banyak pihak. Tentunya nanti akan dicanangkan juga supaya semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa terbantu oleh Rumah Zakat ataupun Basnas. Luar biasa, senang sekali kita sudah bisa mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat dari bapak-bapak sekalian. Terakhir sekali mungkin singkat saja, apa pesan dan harapan untuk para Sobat Parekraf yang mendengarkan ataupun menyaksikan? Silakan dari Pak Arifin. Ya, terima kasih. Saya kira Sobat Parekraf bisa memanfaatkan kesempatan permodalan microfinance yang dikembangkan oleh Basnas, bisa menghubungi Basnas di pusat maupun di Bana Provinsi dan Kabupaten Kota untuk berdialog bagaimana mendapatkan dana zakat untuk modal kerja. Dan saya kira mudah-mudahan dengan naiknya pengolahan zakat di Indonesia baik oleh Basnas dan juga oleh LAS, saya kira akan makin banyak masyarakat yang terbantu dan bangkit dari keterpurukannya dan mudah-mudahan membuat Indonesia akan lebih makmur dan berdaya di masa mendatang. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Arifin. Berikutnya mungkin dari Pak Irfan, silakan Pak. Ya, salah satu yang saya kuat yang luar biasa ya dari Menteri kita kan 4As ya. Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas ya. Itu menjadi salah satu penting ya bagi siapapun ya, termasuk di kami. Kami mendorong kepada para relawan di lapangan itu untuk tadi ya menjalankan itu semuanya. Dan yang menarik satu lagi yang saya mesti ingat ya, geber terus ya, gerak bersama. Nah, ini luar biasa. Nah, makanya
Pak Menteri itu luar biasa keliling-keliling ya, dan itu kan menghadirkan spirit yang luar biasa. Nah tentu Sobat Parekraf ya, kita semuanya perlu dijadikan itu teladan, dan tentunya juga kami ya, Rumah Zakat, Basnas adalah bagian dari solusi untuk bangsa ini ya. Bagi yang mempunyai kemampuan tentunya ya, dilebihkan rezeki ya, berikan dukungan itu dengan menunaikan kewajiban membayar zakat, ikut berinfak, bersedekah ya. Dan tentunya juga bagi sahabat punya kemampuan ya, skill ya, bisa ikut terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan membangun ekonomi kreatif di Indonesia ya. Rumah Zakat, Basnas tentu juga memfasilitasi itu semuanya. Kami senantiasa mengundang ya para pemuda ataupun mahasiswa dari kampus-kampus untuk ikut terlibat di lapangan. Nah, tentunya juga bagi para penerima manfaat mustahik ya, tentu bisa akses ya fasilitas-fasilitas dari lembaga zakat ya, dari Rumah Zakat ya, dan tentunya juga ikutin program-program pembinaan dan pendampingannya. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa maju ya, tumbuh, dan suatu hari nanti bisa membantu juga yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Luar biasa, senang sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Arifin dan juga Pak Irfan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Wah, ini ilmu yang sangat bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah, dan seperti yang sudah disampaikan juga memberikan kabar yang sangat-sangat baik bahwa ternyata Basnas dan juga Rumah Zakat memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, dan tadi sudah disampaikan juga bukan hanya memberikan modal ataupun pembiayaan, tapi juga dibimbing, dipandu agar kelak nantinya para penerima zakat, infak ataupun sedekah tersebut justru bisa menjadi pemberi zakat dan pemberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak sekalian. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya. Senang sekali ya, betul-betul luar biasa, dan semoga diberikan kesehatan. Amin ya robbal Selalu alamin. diberikan kesuksesan Selalu dimanapun sehat. Amin. berada. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa. Itulah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita dari Basnas dan juga dari Rumah Zakat. Dan tentunya sekali lagi Cynthia ucapkan terima kasih untuk seluruh Sobat Parekraf yang sudah stay tune mendengarkan dari tadi. Jangan lupa untuk terus mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, subscribe dan juga share YouTube Kemenparekraf, dan follow Instagram account di @kemenparekraf.ri untuk mendapatkan banyak sekali informasi-informasi seputar parekraf yang tidak boleh dilewatkan. Insya Allah Cynthia Oktaviani akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, masih di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah. Sekali lagi Cynthia Oktaviani ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Mbak Cynthia, Ya. ini ada cerita. Saya teringat nih barusan. Waktu itu saya masih di Mauritius. Biasanya kalau weekend itu saya jalan sama istri saya, ya kan. Mauritius itu negaranya itu hampir 3 kali, 2/3/4 daripada Singapura. Oke. Penduduknya 1,5 juta. Oke. Jadi saya ke sana jalan gitu ya, mana ke desa-desa gitu. Biasanya ada pasar kaget gitu biasanya. Jadi ketika saya sampai suatu tempat, jauh dari kota itu, dari ibu kotanya. Ibu kotanya kan Port Louis, itu nggak salah saya di utaranya, dekat Grand Bay. Saya datang ke sana, ya kan. Saya tanya, ini produknya beli di mana, Bu? Ya kan. Saya beli di Indonesia. Wow. Hah? Indonesia? Di mana Indonesia tepatnya? Tanah Abang katanya. Masya Allah. Perasaan saya waktu itu, ya Allah, Tanah Abang terkenal, saya bilang. 1, 2,